Nah, mungkin pertanyaan begini. Nah, mumpung di rumah sakit, kenapa pesta ini gak doakan semua orang sakit aja supaya sembuh? Why not? Tapi apakah semua mau didoakan? Langsung istri saya berkata kepada saya begini, Papi, Pastor Andi Simon sakit. Saudara, anak-anak saya juga berkata begitu. Hambanya Pastor Andi Simon sakit. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Berton Nababan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya tetap berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat, tetap semangat, tetap bersukacita, dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Baik Bapak Ibu Saudara, pada saat ini saya akan menyampaikan satu informasi yang sangat penting. Sebetulnya masih seputar kehidupan dan pelayanan hambanya Pastor Andi Simon. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersama dengan istri dan anak-anak saya, kami sama-sama suka dengan pelayanan dari hambanya Pastor Andi Simon. Dan buktinya, setiap pagi kami mengikuti tayangan beliau yang live setiap jam 4 pagi. Ada banyak mutiara kebenaran yang meneguhkan dan menguatkan bagi saya secara pribadi dan juga bagi keluarga saya, baik itu istri dan anak-anak. Kenapa? Bukan karena hambanya Pastor Andi Simon menggali teologi yang mendalam. Tidak. Tapi teologi praktis, di mana beliau sering mengatakan, saya ini bukan sekedar membagikan konsep, teori, doktrin, ajaran. Tetapi saya membagikan kehidupan Yesus. Dan kita tahu bersama, sudah menjadi rahasia umum. Beliau dipakai oleh Tuhan secara efektif, efisien, maksimal dan optimal, menjadi berkat bagi banyak orang. Hambanya Pastor Andi Simon bisa diibaratkan sudah seperti gula. Di mana ada gula, di situ ada semut. Kemana beliau melangkah, di mana beliau berada, banyak orang yang mencari. Dan tentunya karena orang banyak yang mencari beliau, ingin mengalami jamahan dan lawatan Tuhan dengan doa kesembuhan in Jesus name, di dalam nama Yesus. Itu bukan lagi sesuatu yang asing, tapi sudah merupakan satu fakta dan kenyataan yang terpublikasi sedemikian rupa. Bahkan dengan adanya beberapa hari yang lalu surat himbauan dari wali kota Balikpapan supaya ada penghentian sementara doa penyembuhan. Selalu saja ada orang-orang tertentu yang datang untuk didoakan. Tetapi saya tidak lebih banyak menyoroti ke sana. Yang saya soroti adalah satu judul video beliau yang membuat saya, Pendeta Berton Nababan, dan juga istri saya dan anak-anak sempat kaget. Kenapa? Karena ada judul video beliau yang mengatakan, Pastor Andi Simon masuk rumah sakit. Saudara dikasihi Tuhan, coba siapapun yang tertarik dan yang suka menyaksikan, mendengarkan pelayanan hambanya Pastor Andi Simon. Apa respon tanggapan Bapak Ibu Saudara pertama kali ketika dikatakan bahwa hambanya Pastor Andi Simon masuk rumah sakit? Dan tentunya sebelum kita mengulas ini lebih jauh, lebih dalam, mari kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Nah, mungkin pertanyaan begini. Nah, mumpung di rumah sakit, kenapa pesta ini gak doakan semua orang sakit aja supaya sembuh? Why not? Tapi apakah semua mau didoakan?
Seperti pertanyaan saya sebelumnya. Ketika Bapak Ibu Saudara membaca judul video yang diunggah oleh admin Pastor Andi Simon TV dengan judul hambanya Pastor Andi Simon masuk rumah sakit. Apa reaksi pertama yang ada dalam benak, di dalam hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara? Saya pikir barangkali ada kemiripan atau kesamaan dengan apa yang saya pikirkan. Saya sebelumnya berpikir, berarti hambanya Pastor Andi Simon mengalami sakit. Itu yang langsung terlintas di dalam pikiran dan hati saya. Termasuk juga di dalam pikiran dan hati istri dan anak-anak saya. Langsung istri saya berkata kepada saya begini, "Papi, Pastor Andi Simon sakit." Saudara, anak-anak saya juga berkata begitu. Hambanya Pastor Andi Simon sakit. Saudara, setelah saya menyaksikan seluruh video tersebut, ternyata kembali saya benar-benar bangga, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ternyata hambanya Pastor Andi Simon masuk rumah sakit dan memang benar-benar dia masuk rumah sakit. Sekalipun saya tidak tahu rumah sakit apa itu namanya. Tapi yang jelas memang beliau masuk rumah sakit, tapi bukan sebagai pasien. Justru sebaliknya, untuk mengobati pasien yang sedang sakit di rumah sakit. Saudara dikasih Tuhan. Puji Tuhan, hambanya Pastor Andi Simon tetap dalam perlindungan, penjagaan, dan penyertaan Tuhan. Memang begitu banyak orang-orang Kristen yang mendoakan beliau. Termasuk kita juga turut serta mendoakan beliau, tim dan pelayanannya. Supaya makin dahsyat dipakai oleh Tuhan dalam mendemonstrasikan, menyatakan kuasa kemuliaan Tuhan. Mujizat Tuhan. Karena memang begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, penyembuhan yang bersumber dari Tuhan dengan doa kesembuhan di dalam nama Yesus atau in Jesus name. Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, yang sempat terlintas di dalam pikiran saya, yang sempat terlintas dalam hati saya, apakah seorang pastor atau pendeta bisa tertimpa oleh penyakit? Jawabannya ya. Dan hal itu dibuktikan dengan ada banyak pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang sudah menjadi rahasia umum, sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Tuhan, bahkan khususnya berkaitan dengan pandemi virus corona. Ada yang meninggal. Bahkan salah seorang hambanya yang sempat kita dukung dalam doa bersama dengan Ibu Gembala dan anak-anak melalui tayangan live di JSKAU Channel, yaitu Bapak, kalau tidak salah namanya Bapak R.A. Talei. Beliau sudah dipanggil oleh Tuhan, tapi beliau mengakhiri pertandingan dengan baik, seperti Paulus berkata, telah mencapai garis akhir, telah memelihara iman, telah menyelesaikan pertandingan yang baik. Beliau dipanggil oleh Bapa di surga kembali ke hadiratnya. Beliau juga mengalami sakit dan akhirnya beliau meninggal. Saya tidak sependapat kalau ada orang mengatakan, oh dia tidak punya iman. Oh tidak, Bapak Ibu Saudara. Memang siapapun kita yang hidup di tengah-tengah dunia, di dunia ini kita semu dan sementara. Kita sebagai seorang musafir, sebagai seorang pendatang, di mana ada saatnya kita akan kembali kepada Bapa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, meskipun kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetap fisik kita ini, tubuh jasmani kita ini, akan mengalami kematian. Jadi jangan sampai terganggu iman, kasih, pengharapan kita kalau seorang hamba Tuhan misalnya kena sakit. Ada orang dalam sebuah lagu berkata, rocker juga manusia. Artinya, pendeta juga manusia, pastor juga manusia. Tetapi sepanjang Tuhan menghendaki, menginginkan hambanya, apakah pendeta, apakah pastor, evangelis, ketua sinode dan lain sebagainya, masih mau dipakai oleh Tuhan, maka Tuhan mengaruniakan kekuatan,
mengaruniakan perlindungan, pemeliharaan, penggembalaan kepada dirinya, termasuk kepada hambanya Pastor Andi Simon. Beliau sering berkata, dia mengerti dan merasakan bahwa seolah-olah hampir-hampir dia akan jatuh sakit. Dia mengerti, memahami dalam pendeteksian dini dari dirinya, udah hampir-hampir sakit. Tapi puji Tuhan, Tuhan memproteksi, melindungi, menyertai, karena Tuhan masih mau pakai hambanya untuk menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, dan banyak orang mengalami lawatan, mujizat, jamahan, dan pertolongan Tuhan. Beliau tetap sehat. Bahkan beliau bersaksi, sudah sekian lama pandemi virus corona, kalau tidak salah, 1, 2, 3 orang mulai positif bulan Februari 2020. Dan sampai sekarang sudah ratusan ribu yang positif. Tapi puji Tuhan juga sudah ratusan ribu juga yang sembuh. Dan kita tidak tahu sampai kapan ini berlangsung. Kita memohon supaya badai ini, pergumulan permasalahan yang telah menimbulkan dampak yang besar dalam seluruh lini hidup kita, secara internasional maupun secara nasional atau secara lokal. Kita berdoa kemurahan Tuhan turun tercurah, sehingga pandemi virus corona ini segera berlalu dari bangsa dan negara kita yang kita cintai. Saudara dikasih Tuhan. Jadi jangan salah kaprah. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 9 ayat 27. Saya bacakan untuk kita. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Kita ditetapkan untuk mati. Ditetapkan, diputuskan. Tidak ada yang bisa melawan ini. Hanya masalahnya ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Itu adalah misteri dan rahasia Tuhan. Tidak ada di antara kita yang tahu persis kapan kita akan selesai dari dunia yang sementara dan semu ini. Dan kita kembali kepada Bapa. Apakah dia sebagai jemaat, sebagai pastor, sebagai pendeta, ada saatnya akan kembali kepada Sang Pencipta. Paulus pun mengingatkan saudara dan saya, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia lahiriah itu manusia jasmani, manusia fisik semakin merosot, itu firman Tuhan. Tetapi manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Artinya, fisik kita ini ada masanya akan selesai. Dari tanah kembali ke tanah. Tapi roh kita telah dipulihkan, diperbaharui. Semenjak saudara dan saya kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita adalah pribadi yang sudah ditebus dan diselamatkan. Kita adalah anak-anaknya dan ahli waris kekal dalam kerajaannya. Tetapi yang jelas, jangan sampai iman kita tergoncang oleh karena seorang hamba Tuhan, pendeta atau pastor mengalami sakit. Ada kemungkinan sakit? Ada. Firman Tuhan menegaskan bahwa Paulus itu memiliki satu keterbatasan di dalam dirinya yang disebut dengan istilah duri dalam daging. Paulus telah berseru sebanyak 3 kali kepada Tuhan. Tuhan memberikan respon dan tanggapan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena di dalam kelemahanmu kuasaku sempurna. Artinya Paulus penulis mayoritas perjanjian baru, Paulus yang dipakai oleh Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Oleh karena sapu tangan dan kain yang pernah dipakai oleh Paulus itu kena kepada orang, roh jahat keluar, yang sakit disembuhkan. Luar biasa dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan mujizat dan dalam pengajaran yang begitu luas dan dalam. Ada banyak gelar doktor diperoleh oleh karena menggali, mengeksegesis kitab Roma yang adalah tulisan Paulus. Tapi beliau juga akhirnya mati. Beliau juga pada akhirnya ada duri dalam daging. Tapi hal itu menunjukkan supaya dia jangan menyombongkan diri, meninggikan diri. Supaya Tuhan yang tetap ditinggikan, dimuliakan lewat penyerahan dan kebergantungannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, oleh karenanya jangan salah tangkap, salah mengerti. Pendeta, pastor, hamba Tuhan pun bisa juga mengalami sakit. Tetapi puji Tuhan, sekalipun ada judul video yang mengatakan Pastor Andi Simon masuk rumah sakit, tadinya pemikiran saya beliau menjadi pasien yang harus diobati.
oleh karena beliau sakit. Tapi ternyata Tuhan begitu indah, luar biasa. Tuhan berkenan memproteksi, melindungi, menyertai, bahkan menggembalakan hambanya dengan sempurna. Beliau datang ke rumah sakit bukan untuk diobati, tapi untuk mendoakan orang yang sakit. Dan orang itu pun dipulihkan, dijamah dan dilawat oleh Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.